pertanyaannya sekarang saya balik. Kalau tadi mengapa memilih Prabowo, kalau sekarang mengapa Anda tidak mau memilih Jokowi? Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting. Tidak penting. Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Orang memilih presiden Indonesia ini bukan memilih satu di kota atau kabupaten. Enggak, Najwa. Republik Indonesia terlalu luas. Enggak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani. Baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Itu adalah delik moral, mempermalukan seorang warga negara di ujung pesta. Apa kurang bermoralnya? Atau apa kurang tidak bermoralnya itu? Tentu Pak Mahfud dengan tegar mengatakan bahwa oke, mau dipotong silakan 2 menit. Ya biarin dia ngomong dulu. Nanti ada ngomong. Karena nyebut saya potong. Ya karena itu tadi disebutkan. Kok menyebut immoral, mempermalukan orang di depan orang publik yang bersangkutan nggak merasa. Karena itu saya akan terangkan kalimat berikutnya, Tuan Besar. Ya. Oke ya. Itu loh Ya. Jangan, bukan kalau. Benar, saya baru mau terangkan kenapa dia saya sebut. Mau memberi alasannya. Karena itu, kalau Anda bisa tunda sedikit kegenitan Anda, saya buat. Oke ya, Anda lebih genit. Ya justru itu, kalau Anda kurang genit ya diam aja. Oke. Anda menipu orang banyak. Kau menipu rakyat. Deklarasimu tidak benar. Mari kita berbicara di sini. Itu berbohong. Oke, Bang Ali. Menipu. Anda menipu umat. Itu Bang Ali, cukup. Bang Ali. Ya gila bro. Kapan kita protes pertama kali? Ketika dia mulai melecehkan Al-Maidah 51. Di mana ente juga ikut pada waktu itu. Saya waktu itu bilang, Anda tunjukkan kepada saya di mana konsep Al-Maidah dengan Ahok yang membuat dia menjadi penista agama. Itu udah kelar dibahas sama Menteri. Itu udah dibahas bahwa itu dalam pembahasan undang-undang, iya. Itu udah dibahas. Tapi terlalu banyak ayat Al-Quran yang memang kita pakai untuk bisa mencederai orang. Begini. Itu adalah fakta. Itu adalah fakta. Benar, saya harus mau bilang bahwa kita pertama kali pegang. Ini bukan yang kita pegang. Saya kasih tahu Anda. Saya tunjukkan Anda faktanya. Ini bukan Anda. Bukan urusan Anda itu. Dikatakan di sini Anda memegang satu banner Ahok memecah belah itu yang NKRI. saya mau bilang. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa fakta yang benar apa yang saya pegang dan bukan itu. Itu yang saya bilang karena kebenciannya, termasuk kaum membenci saya. Apa sih dulu ngomong apa sih Bang Ali tuh? Mukhtar Ngabalin yang bilang Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Saya tidak tahu itu tahun berapa. Waktu ente jadi tim sesnya Prabowo waktu itu. Kurus itu memberikan isyarat dia lebih lihai dalam bergerak dalam mengurus kepentingan bangsa dan negara. Setelah saya ada di dalam dan saya, oh ini rupanya maksud Tuhan membuat Pak D ini tidak gemuk-gemuk itu. Maksud yang kurang gizi itu Pak D waktu itu. Sekarang udah cukup gizinya gitu. Freeport, coba berapa tahun, berapa puluh tahun kita hanya diberi 9% diem saja, diem, nggak ngerti diemnya karena apa. Apakah takut, apakah karena diberi sesuatu, nggak ngerti. Karena memang saya nggak ngerti. Tapi saya sampaikan, ini negosiasinya sudah 3 tahun. Sudah kuat-kuatan, kuat mana? Kuat-kuatan. Negosiasi nggak perlu kita. Harus, saya sampaikan pada negosiasi terus. Minta 51%, jangan mundur. Mau minta 51 saja kok takut. Ragu-ragu.
Memang kalau di dalam kajian perspektif ilmu maupun perspektif tauhid maupun konsep muamalah, angka dan nomor itu tidak menjadi bagian yang signifikan dalam menentukan nasib. Karena orang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bagian yang tidak terpisahkan, adalah ikhtiar. Karena itu nomor satu, benar kata Ustadz Jazuli bahwa melengkapi identitas. Karena dengan menyebutkan nomor satu, orang tahu Prabowo Ma'ruf Amin. Karena dengan menyebutkan nomor satu, orang tahu Prabowo Ma'ruf Amin. Apa Jokowi? Aduh, jangan kebalik ya, kan? Ini pasangannya. Alhamdulillah. Itu karena baru kan. Anda begitu lama menghilang dari publik. Tiba-tiba Anda jadi juru bicara presiden. Itu ceritanya bagaimana? Ada tampil pertama apa lagi? Tawa lagi. Oh, Bang Karni mesti tahu. Yang paling pintar itu adalah Presiden Jokowi. Apa? Yang pintar itu adalah Presiden Jokowi. Oh, karena memilih orang-orang yang tepat. Wow. Memilih orang-orang yang tepat. Kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Dokter saya, Pak. Saya ngerti itu pilihan katamu. Jangan panik. Oke, Pak Dokter. Ngabalin. Udah bisa apa aja setelah jadi dokter? Saya kurang dengar. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Ente kalang kabut, frasa itu akademis tidak? Boleh. Sekarang giliran Anda. 10 menit. Berapa menit? 10 menit. Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Selaku tenaga ahli atas nama pemerintah hadir pada malam hari ini ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Seluruh keterangan saudara Ngabalin itu saya terima sebagai siaran pers istana, bukan sebagai pikiran akal sehat. Anda hanya seorang manipulator. Saya bisa menunjukkan malam ini sebenarnya, tetapi kebijakan TV One mengatakan tidak bisa dan saya hormati. Data Anda tentang keburukan saya diiklankan aja di media Indonesia atau di Metro TV gitu. Oh. Oh. Anda bayangkan seorang presiden pada saat terakhir tidak bisa mempertahankan integritasnya. Dia mengatakan pada Pak Mahfud tadi, saya ditekan segala macam. Pemimpin macam apa yang di ujung ketika dia harus memutuskan mengatakan saya menyerah karena ditekan, maka dia ganti pilihan dia. Jadi dia tidak otentik memutuskan itu. Itu problemnya. Bagaimana kita percaya bahwa dalam situasi yang mungkin lebih berbahaya, dia bisa tangguh untuk menghadapi. Di dalam duel internasional misalnya, dalam negosiasi, kalau dari awal watak presiden itu diperlihatkan sebagai yang immoral. Bukan saya yang katakan itu, teori psikologi mengatakan itu immoral. Jadi saya nggak peduli lagi dengan yang diucapkan saudara di depan untuk merekonstruksi kejadiannya. Nggak begitu, kejadiannya begini menit per menit.